Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh datang lagi bersama-sama menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bersyukur untuk sepanjang malam hidupnya yang boleh kita nikmati. Dan pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita mau datang dengan hati yang bersyukur, sebab Tuhan yang menyertai hidup kita, Tuhan yang memelihara hidup kita, Tuhan yang menjagai dan menolong kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik. Selamanya Engkau baik bagi kami. Kami tak takut, kami tak gentar, sebab Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Sekali mari katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, kau sertaku. Tak usah ku bimbang dari dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku. Bapa, kami datang padamu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Amin. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang dari dalamku.
Ya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di dalam hidup kami, di hidupku. Sekali berkatakan, Bapa kami datang pada pribadi. Namaku datang, amin. Menyembahmu di sini, ku percaya ada bagiku yang aku temukan dan sertaku, yang aku bimbang dari dalamku, ku temas kau menghibur. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Kau yang hebat, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah. Kami puji, kami muliakan nama-Mu. Kami tinggikan Engkau. Haleluya. Kami datang untuk dirimu, kami datang menyembah-Mu pagi hari ini, sebab Engkau Allah yang layak dipuji,
Engkau yang layak ditinggikan. Sebab Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah membiarkan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Dengan hati bersyukur, memuji menyembahmu, meninggikan namamu, Yesus Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kau Allah yang asyik, Kau Allah yang asyik, Kau Allah yang hebat, tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya, tidak ada yang sama sepertimu. Sungguh Kau tak tergantikan oleh apapun dan oleh siapapun. Hanya Kau satu-satunya, penolong yang ajaib, Allah yang setia, Bapa yang kekal, Raja damai. Hanya di dalam-Mu hati kami tenang Tuhan, hanya bersama-Mu kami aman, sebab Engkau Tuhan yang menopang hidup kami.
Tuhan yang menjaga hidup kami. Engkau yang melindungi, memelihara dan memberkati. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami puji Engkau, kami tinggikan namamu, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau ya Allah, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, kami sembah. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami aman karena Engkau yang menjaga hidup kami. Kami tetap kuat sampai hari ini karena Engkau yang menolong. Tapi kami mau terus berharap kepada-Mu, percaya kepada-Mu, mengandalkan Engkau. Hanya Engkau yang kami perlu dalam hidup ini. Tidak ada yang lain, hanya Engkau. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali kita katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Amin. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku percaya.
tiada yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami perlu Engkau, Tuhan. Haleluya. Engkau, Yesus. Kau jiwaku menantikanmu, ya. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, lebih siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, lebih siapapun. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada yang ku andalkan selain Kau. Saya katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada yang ku andalkan selain tiada lain yang ku andalkan selain. Sungguh tiada yang lain, Tuhan. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sungguh tidak ada yang lain selain Engkau, Yesus, yang kami andalkan dalam hidup ini. Dan Engkau yang sudah terbukti setia sampai hari ini, menjaga kami, melindungi kami, memberkati kami, menyertai kami. Sebab itu kami mau terus mengandalkan Engkau, percaya kepadamu, berharap kepadamu, bahkan mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam. Sebab kami aman di dalam-Mu, dan kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu, mengikuti setiap perintah-Mu, setiap perkataan-perkataan firman, sehingga kami menikmati damai sejahtera dalam hidup ini, menikmati ketenangan dan ketentraman, bahkan sukacita berlimpah, karena kami hidup seturut firman. Waktu pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dengan setia. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kita boleh bangun lagi pagi ini dengan tubuh yang diberkati, di minggu yang baru, dan biarlah bagaimana penyertaan Tuhan di hari-hari yang lalu
Penyertaan Tuhan juga nyata bagi kita hari ini, bahkan di sepanjang umur hidup kita. Sungguh hanya Tuhan yang kita perlu, dan di dalam Tuhan segala yang kita perlu lebih dari cukup. Bersyukur pagi hari ini kita boleh lagi belajar firman Tuhan. Kita mau taat melakukan firman sehingga kita menikmati hidup dalam damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman. Hari ini kita udah masuk di Imamat pasal yang ke-7, korban penebus salah. Inilah hukum tentang korban penebus salah. Korban itu ialah persembahan maha kudus. Di tempat orang menyembelih korban bakaran, disitulah harus disembelih korban penebus salah, dan darahnya haruslah disiramkan pada mezbah itu sekelilingnya. Segala lemak dari korban itu haruslah dipersembahkan, yakni ekornya yang berlemak dan lemak yang menutupi isi perut. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang, dan umbai hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Haruslah imam membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Itulah korban penebus salah. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya. Haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus. Seperti halnya dengan korban penghapus dosa, demikian juga halnya dengan korban penebus salah. Satu hukum berlaku atas keduanya. Imam yang mengadakan pendamaian dengan korban itu, bagi dialah korban itu. Imam yang mempersembahkan korban bakaran seseorang, bagi dia juga kulit korban bakaran yang dipersembahkannya itu. Tiap-tiap korban sajian yang dibakar di dalam pembakaran roti dan segala yang diolah di dalam wajan dan di atas penggangan adalah bagi imam yang mempersembahkannya. Tiap-tiap korban sajian yang diolah dengan minyak atau yang kering adalah bagi semua anak-anak Harun, semuanya dapat bagian. Nah, jadi melalui perikop ini tentu ada banyak hal yang Bapak Ibu bisa dapatkan, tapi paling tidak apa yang kita dapat pelajari dari perikop ini, ternyata antara dosa dan kesalahan itu tentu dua hal yang berbeda. Kalau dosa itu kan sesuatu yang kita lakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau kesalahan itu kita lakukan terhadap sesama yang mungkin menyakiti hati sesama kita, tetapi sekali lagi dua-duanya itu adalah hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Sehingga kalau kita pernah membaca surat atau ungkapan, tepatnya ungkapan Rasul Paulus kepada jemaat yang ditulis oleh tabib Lukas di Kisah Para Rasul, Paulus berkata seperti ini, aku menjaga hati nuraniku itu murni, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Karena kalau kepada Tuhan kita berdosa, kepada manusia kita bisa bersalah. Nah, sejak zaman dulu Tuhan sudah ajarkan ketika berdosa dan bersalah itu ada harga yang harus dibayar untuk menebus dosa itu, untuk menebus kesalahan itu. Nah, bersyukur untuk dosa, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, sehingga darah Yesus yang menebus hidup kita, menghapus dosa-dosa kita. Nah, tapi bagaimana caranya untuk kita menebus salah dengan sesama manusia? Nah, tentu itu bagian kita untuk membereskannya. Dengan rendah hati, minta maaf. Seperti berkali-kali saya katakan, kalau kita salah, ya minta maaf. Bahkan kalau kita dianggap salah, minta maaf. Makanya jangan lupa terus menggunakan 3 kata ajaib dalam hidup ini. Maaf, tolong, terima kasih. Karena sekali lagi, kita sadar tidak ada yang sempurna di antara kita. Bisa saja kita salah, bahkan mungkin kita berbuat baik, tapi kita dianggap salah. Kita dianggap jahat. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ahyong kemarin. Makanya terus kita menjaga hati,
Seperti berkali-kali saya katakan juga minggu lalu di beberapa komsel saya ajarkan, seperti yang kemarin juga disampaikan oleh Pak Ahyong, firman itu untukku. Nah, dua hal yang kemarin, minggu-minggu kemarin saya nasihatkan di beberapa komsel, jaga mulut, jaga hati. Itu untuk kita, bukan untuk orang. Masing-masing untuk kita. Kita jaga mulut kita supaya kita nggak bersalah, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama, supaya kita tidak menyakiti hati Tuhan ataupun menyakiti hati sesama. Nah, kita menjaga hati kita supaya kita juga nggak pernah kecewa, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Nah, makanya hari ini hal yang pertama kita belajar bahwa memang untuk dosa dan salah itu harus ada harga yang kita bayar. Dan sekali lagi, bersyukur untuk dosa kita, harganya itu sudah lunas dibayar oleh Yesus di kayu salib. Nah, untuk salah, ya kita harus berani bayar harga, rendah hati. Jangan sombong. Kalau kita sudah tahu kita salah, ya udah rendah hati, minta maaf. Itu harga yang harus kita bayar untuk menebus kesalahan. Nah, hal yang kedua dari perikop ini kita juga tahu, seperti yang beberapa hari yang lalu, minggu lalu, Pak Simon juga sudah singgung, ada di awal-awal korban itu seluruhnya dibakar habis, tapi di bagian perikop ini kita juga tahu, sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, baik imam dan anak-anaknya, juga Lewi pada pasal-pasal perikop berikutnya nanti juga mereka mendapatkan korban, bagian dari korban itu. Nah, sehingga kalau kita aplikasikan di zaman sekarang, kan ketika Bapak Ibu sebagai jemaat Tuhan membawa korban persembahan, yaitu mengembalikan persepuluhan, korban persembahan, syukur, tantangan, buah sulung apapun yang Bapak Ibu bawa ke gereja untuk pekerjaan Tuhan, nah ada bagian, sebagian untuk kehidupan hamba-hamba Tuhan. Seperti saya, kami full time mendapatkan persembahan kasih. Sebagian dari persembahan yang dibawa oleh jemaat. Nah, tentu kami juga sebagai jemaat, konteks kami sebagai jemaat, kami juga mengembalikan persepuluhan. Kami juga memberikan korban persembahan. Nah, tapi karena di satu sisi saya dan para full time juga mempunyai jabatan sebagai Lewi, nah kami juga mendapatkan bagian dari persembahan yang Bapak Ibu makan. Jadi kata kuncinya sebagian. Ya, tapi itu terserah masing-masing aturan gereja ya. Tapi sebagaimana yang firman Tuhan kita belajar hari ini, ya ada bagian yang memang dikelola untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, tapi juga ada bagian yang dinikmati oleh para imam dan lewi. Nah, itu aplikasi di zaman sekarang, pengelolaan korban-korban persembahan yang dibawa ke rumah Tuhan. Nah, di perikop yang pertama, dua hal itu yang kita belajar. Nah, lanjut kepada ayat yang ke-11, korban keselamatan. Inilah hukum tentang korban keselamatan yang harus dipersembahkan orang kepada Tuhan. Jikalau ia mempersembahkannya untuk memberi syukur, haruslah beserta korban syukur itu dipersembahkannya roti pudar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak, serta roti bundar dari tepung yang terbaik, yang teraduk, yang diolah dengan minyak. Ia harus mempersembahkan persembahannya itu beserta dengan roti bundar yang beragi, di samping korban syukur yang menjadi korban keselamatannya. Daripadanya, yakni dari setiap bagian persembahan itu, haruslah dipersembahkannya satu roti sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Persembahan itu adalah bagian imam yang menyiramkan darah korban keselamatan. Jadi, dari ayat-ayat ini kita juga tahu, jadi setiap korban itu ada yang diunjukkan, dibakar bagi Tuhan, tapi juga ada yang menjadi bagian bagi imam yang mengerjakannya sebagai pekerjaan, sebagai tugas dia. Ayat berikutnya, dan daging korban syukur yang menjadi korban keselamatan itu haruslah dimakan pada hari dipersembahkannya itu, sedikit pun daripadanya janganlah ditinggalkan sampai pagi. Jikalau korban sembelihan yang dipersembahkan itu merupakan korban nazar atau korban sukarela, haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya, dan yang selebihnya boleh juga dimakan pada keesokan harinya.
Tetapi apa yang masih tinggal dari daging korban sembelihan itu sampai hari yang ketiga haruslah dibakar habis dengan api. Nah, jadi ini tentu ada aturan. Nggak boleh sampai hari ketiga. Kenapa ya nggak boleh sampai hari ketiga? Tapi ya saya pikir, saya bayangin kalau setiap hari ada saja yang membawa korban persembahan, waduh. Tapi bersyukur dalam artian begini, para imam itu kan mendapat bagian-bagian yang baik, dalam artian untuk kesehatan. Makanya yang lemak, yang mengandung kolesterol itu dibakar untuk Tuhan. Tapi ada bagian-bagian yang diberikan untuk imam makan. Nah, itu juga yang tentunya dibutuhkan. Itulah hebatnya Tuhan kita. Nah, tapi kenapa jangan sampai hari ketiga? Ya ada sebuah prinsip kesehatan sih. Ini ada para dokter, kalau salah mohon diralat. Tapi ada prinsip kesehatan yang pernah saya belajar dan saya coba ikutin tentang makanan, tentang pola makanan. Artinya kita ini nggak boleh makan dengan jenis makanan yang sama itu sampai 3 hari berturut-turut. Kita ini harus makannya secara bervariasi. Kalau hari ini sayur hijau, besok usahakan sayur yang berwarna lain. Mungkin kayak wortel, atau timun, atau sawi putih. Nah, besoknya cari sayur yang lain lagi. Atau kalau itu hari ini ikan, besok boleh daging, ya mungkin besoknya ayam. Jadi diseling-seling, nggak boleh hari ini babi, besok lusanya babi. Itu numpuk. Walaupun masaknya berbeda, kata istri saya. Hari ini panggang, besok babi hong, besok brenebon. Wah, itu nggak boleh. Karena itu akan numpuk. Yang hari ini belum sempat diolah, itu besok ditumpuk lagi. Nah, itu yang jadi sumber penyakit. Nah, saya pikir ya Tuhan hebat juga ya, ngajarin sampai hal-hal detail seperti itu. Makanya kalau sudah sampai hari ketiga, udah bakar saja kata Tuhan, habis. Jangan sampai. Nah, tapi saya percaya seperti yang beberapa hari yang lalu saya katakan, jangan-jangan bangsa Israel dengan peraturan ini mereka jadi taat. Taatnya ya susah kan kalau setiap hari dia harus buat dosa korban. Makanya nggak semua orang melakukan hal seperti itu. Mereka lebih takut. Tapi juga bukan berarti terus kita yang hidup dalam anugerah jadi suka-suka buat dosa. Bukan itu maksud saya. Harusnya seperti nanti di pasal 11 renungan saya katakan gini, nah bangsa Israel waktu itu ketaatannya diatur oleh peraturan-peraturan dari luar, artinya peraturan yang Tuhan tetapkan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Nah bangsa Israel berusaha taat untuk mengikuti peraturan itu. Tapi bagi kita yang ada di perjanjian baru, ketaatan kita itu adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Bukan karena takut melanggar peraturan-peraturan yang Tuhan tetapkan, bukan. Tapi ketaatan kita itu adalah bukti kasih. Karena saya percaya semakin kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan semakin mentaati Tuhan. Nah, itu bedanya kita dan orang Israel pada waktu itu. Mereka diatur dengan berbagai macam peraturan dan mereka takut untuk melanggar sehingga mereka taat. Makanya seperti orang yang di luar Kristus, maaf, terkadang mereka bisa lebih taat dari kita melakukan ritual-ritual agama mereka. Kenapa? Karena mereka takut kalau mereka nggak lakukan itu, mereka dihukum. Sama nanti kita baca di fasa-fasa ini. Kalau ada salah, mati urusannya langsung. Nah, tapi jangan juga kita orang Kristen jadi kebablasan karena anugerah. Harusnya ketaatan kita itu karena kasih kita kepada Tuhan. Jangan lagi kita taat itu karena takut dihukum. Karena kita bukan lagi hidup di hukum Taurat, tapi kita hidup di hukum kasih karunia. Nah, ini yang harus benar. Banyak orang Kristen nggak ngeh di hal ini, malah jadi kebablasan. Dia nggak takut melanggar firman Tuhan karena dia pikir ada kasih karunia yang akan terus mengampuni. Nah, oke, itu saja. Nanti kita lanjut lagi. Ayat yang ke-18, karena jikalau pada hari yang ketiga masih dimakan dari daging korban keselamatan itu, maka Tuhan tidak berkenan akan orang yang mempersembahkannya dan korban itu dianggap batal baginya. Bahkan dia sesuatu yang jijik dan orang yang memakannya harus menanggung kesalahannya sendiri. Nah, ada akibatnya. Nah, ini yang saya katakan tadi, bagi bangsa Israel pada waktu itu di hukum Taurat, selalu ada akibat, ada hukuman kalau melanggar.
Makanya orang pada dasarnya seperti itu, lebih taat karena sebuah ketakutan. Contoh kalau, oh ada razia motor di situ, orang takut, semua pakai helm, semua pakai seatbelt. Coba kalau nggak ada razia, helm nggak dipakai, seatbelt nggak dipakai. Nah, tapi kan di zaman kasih karunia kita nggak seperti itu. Kita harus menyadari kalau apa yang Tuhan ngomong nggak boleh, ya sudah, dengan segenap hati kita taat. Karena kalau di zaman konteks perjanjian lama ini kita baca, ya orang akan nanggung akibatnya. Bahkan orang yang tadi sudah capek-capek mempersembahkan korban, dianggap batal di hadapan Tuhan karena imamnya salah. Imamnya simpen sampai hari ketiga. Kan kasihan. Orang yang sudah mempersembahkan korban untuk keselamatan dia, malah batal korbannya. Oke, ayat berikutnya, bila daging itu kena kepada sesuatu yang najis, janganlah dimakan, tetapi haruslah dibakar habis dengan api. Tiap-tiap orang yang tahir boleh memakan dari daging korban itu. Nah, aturan siapa yang makan saja selain imam, tapi dalam kondisi tahir. Tetapi seseorang yang memakan daging dari korban keselamatan yang untuk Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Wih, ngeri banget Bapak Ibu. Kita salah, mati. Nah, tapi sekali lagi ya bersyukur kita hidup di zaman kasih karunia, tapi juga ingat, kasih karunia itu harusnya membuat kita tulus mengasihi Tuhan. Bukan karena takut, tapi karena kasih. Seperti berkali-kali yang saya katakan, istri masak, ngurus rumah, itu bukan karena takut dengan suami, tapi karena mengasihi suami dan keluarganya. Sebaiknya suami kerja keras, banting tulang, peras keringat lah, tapi saya berharap dia sih nggak sampai seperti itu ya. Kerja itu pun harus dinikmati, melayani, bekerja itu harus bahagia. Itu juga bukan karena takut dengan istri, tapi karena mengasihi istri dan anak-anaknya sebagai bentuk kasih dan tanggung jawab, dia bekerja. Ayat berikutnya, ayat yang ke ayat 21. Dan apabila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, yakni kepada kenajisan berasal dari manusia, atau kepada hewan yang najis, atau kepada setiap binatang yang merayap yang najis, lalu memakan daripada daging korban keselamatan yang untuk Tuhan, maka haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Ngeri kali. Pasal berikutnya, perikop berikutnya, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, segala lemak dan lembu, domba ataupun kambing domba, janganlah kamu makan. Lemak bangkai atau lemak binatang yang mati diterkam boleh dipergunakan untuk segala keperluan, tetapi jangan sekali-kali kamu memakannya. Karena setiap orang memakan lemak dari hewan yang dipergunakan untuk mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan, nyawa orang yang memakan itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Demikian juga, janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu, baik darah burung-burung ataupun darah hewan. Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Nah, sekali lagi ngeri. Tapi apakah hari ini kita boleh makan? Tentu kalau darah sampai perjanjian baru, kisah para rasul menetapkan keputusan roh dan para rasul tetap nggak boleh. Tapi kalau lemak, ya boleh. Karena semua halal, tapi seperti nanti di pasal 11, renungan yang saya sampaikan, tapi Paulus ngomong gini, segala sesuatu memang halal bagiku, tapi nggak semua berguna bagiku. Segala sesuatu boleh, iya benar, tapi nggak segala sesuatu itu berguna dan membangun. Dan tentu kalau kita terus-terusan makan lemak, mati juga nanti, lebih cepat matinya maksudnya. Jangan berprinsip makan tidak makan mati juga nanti Pak. Iya memang. Cuman matinya mati saroh atau orang Jambi, mati susah dan cepat, atau kita mau hidup panjang sesuai dengan rencana Tuhan dan sehat. Jadi saya pikir-pikir, iya kenapa Tuhan nggak boleh waktu itu nggak boleh lemak dimakan ya? Itu tadi karena kandungannya nggak berguna bagi tubuh kita sebenarnya. Secara berlebihan maksudnya tentunya. Ya kalau secukupnya bolehlah. Saya juga suka Bapak Ibu, lemak itu memang yang paling enak sebenarnya. Makanya orang Jambi saja lemak itu, orang Jambi itu Palembang ya, lemak itu enak.
Oh, lemak niat. Oh, Palembang. Orang Palembang aja ngomong lemak niat. Enak banget maksudnya. Nah, kalau darah tentu kita tahu dari sisi medis semua penyakit itu sebenarnya kan beredar-edarnya di darah. Jadi kalau kita makan darah, ya itu tadi nggak sehat, sangat-sangat tidak sehat. Ya itu tuh tentu aplikasinya zaman sekarang Bapak Ibu ya. Tapi di zaman itu kalau orang makan lemak, makan darah, mati. Sekarang kita stroke, sakit, stroke, stop. Nah, itu tahapannya. Ayat berikutnya, Tuhan berfirman kepada Musa, demikian katakanlah kepada orang Israel, orang yang mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, haruslah membawa kepada Tuhan sebagian dari korban keselamatan itu sebagai persembahannya. Dengan tangannya sendirilah harus ia membawa segala korban api-apian Tuhan. Adapun lemaknya haruslah dibawanya beserta dadanya, supaya dadanya itu diunjukkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Lalu haruslah imam membakar lemaknya di atas mezbah, tetapi dadanya itu adalah bagian Harun dan anak-anaknya. Itu daging yang terbaik. Ada iga lagi di situ. Waduh, itu bagian imam Bapak Ibu. Paha kanannya harus kamu serahkan kepada imam. Oh, yang bagian-bagian yang terbagus kan Bapak Ibu. Dada, terus bagian paha daging khas. Itu untuk imam memang ternyata bersyukurlah yang jadi imam ya. Sebagai persembahan khusus dari segala korban keselamatanmu. Siapa dari antara anak-anak Harun yang mempersembahkan darah dan lemak korban keselamatan, maka dialah yang harus mendapatkan paha kanan itu sebagai bagiannya. Artinya apa Bapak Ibu? Ada prinsip, siapa yang kerja, dia yang dapat upah. Jadi ini prinsip. Siapa yang kerja, dia yang dapat upah. Kalau nggak kerja, jangan makan, kata firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu jangan cuma doa, tapi nggak mau kerja. Nggak ada ceritanya. Berkali-kali saya katakan doa tanpa usaha itu bohong. Usaha tanpa doa itu sombong. Nah ini juga diajarin prinsip. Anak-anak Harun, siapa yang bagian dia waktu itu tugas, ya dia yang dapat bagian paha itu. Jadi sekali lagi ini prinsip-prinsip yang bisa kita terapkan, aplikasikan di zaman sekarang ya. Kalau mau dapat upah harus kerja. Karena dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus telah kuambil dari orang Israel dari segala korban keselamatan mereka, dan telah kuberikan kepada Imam Harun dan kepada anak-anaknya. Itulah suatu ketetapan yang berlaku bagi orang Israel itu selamanya. Itulah bagian Harun dan bagian anak-anaknya dari segala korban api-apian Tuhan pada hari mereka itu disuruh datang untuk memegang jabatan imam bagi Tuhan. Itulah yang harus diserahkan menurut perintah Tuhan dari pihak Israel kepada mereka pada hari mereka itu diurapinya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi mereka turun-temurun. Itulah hukum tentang korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, persembahan petabisan, dan korban keselamatan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di atas gunung Sinai pada hari Tuhan memerintahkan kepada orang Israel mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan di padang gurun Sinai. Ya, jadi Tuhan atur semua, prinsipnya pasti itu untuk kebaikan kita masing-masing. Kenapa ini nggak boleh dimakan? Kenapa ini boleh dimakan? Kenapa yang kerja yang dapat upah? Ya bersyukur kita punya Tuhan yang atur semuanya dengan baik. Jadi belajar taat, karena saya percaya apapun yang Tuhan ajarkan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini ya Bapak. Setiap kami terus bangun, terus mencari wajah-Mu ya Tuhan. Terus menyembah, memuji Engkau ya Bapak. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Kami bangun dengan keadaan yang sehat ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Yang terus mengingatkan kami ya Tuhan. Untuk apa yang perlu kami makan, untuk apa yang tidak perlu kami makan ya Tuhan. Untuk mengingatkan kami untuk kesehatan setiap kami ya Bapak. Untuk memelihara umur kami, memelihara tubuh kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dan juga kami percaya buat karya Tuhan di atas kayu salib ya Tuhan. Telah memenangkan kami atas setiap kesalahan, atas setiap dosa-dosa kami ya Bapak. Terima kasih, kami sangat bersyukur di pagi hari ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan terus berkati Pak Heri, Tuhan pakai Pak Heri,
Tuhan juga berikan dia kesehatan, kekuatan, dan perlindungan ya Bapa. Dan juga istri dan juga anak-anaknya dimanapun berada, Tuhan juga berkati ya Bapa. Terima kasih dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini juga Tuhan. Tuhan bahkan terus memberkati kami ya Bapa. Tuhan juga memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan perlindungan ya Bapa. Buat istri, buat suami, buat anak-anak, buat mantu dan buat cucu juga ya Tuhan. Tuhan juga berkati semua ya Bapa. Biarlah kami percaya Tuhan terus ada di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang terus menuntun setiap keluarga kami ya Bapa. Untuk setiap keluarga kami terus bisa datang kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Dan juga buat setiap pekerjaan kami, usaha kami, Tuhan terus berkati ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan keluarga, pekerjaan kami ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan juga di pagi hari ini, di mana kami sepakat, kami berdoa buat Helni ya Tuhan, yang Rabu akan kemo payudara yang ketiga di Singapura ya Tuhan, supaya semua berjalan dengan baik. Tuhan pakai dokter dan semua peralatan dengan baik. Biarlah operasi ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami serahkan Helni ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa buat Chandra ya Tuhan, di mana hari Selasa mau dibaptis ya Bapa. Biarlah Tuhan terus membuka hatinya. Biarlah hari Selasa nanti ya Tuhan, Chandra boleh mempersiapkan dirinya untuk dibaptis ya Tuhan. Dan juga di mana Tuhan juga tolong kuasa kesembuhan-Mu juga tercurah buat Chandra ya Bapak. Kami juga di pagi hari ini berdoa buat Ibu Mirianti dan Pak Siregar ya Tuhan, yang di mana mau berangkat kerja ke kota Jember ya Bapak. Biarlah Tuhan melindungi perjalanan Ibu Mirianti dan Pak Siregar ya Bapak. Biarlah Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Tuhan juga memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan perlindungan yang daripada Engkau ya Bapak. Kami serahkan Ibu Mirianti dan Pak Siregar ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa buat Edison dan Desi dan juga kedua anaknya ya Bapa. Biarlah mereka terus akan menerima Engkau sebagai Tuhan satu-satunya, dan kami percaya mereka terus akan membuka hati mereka ya Tuhan. Dan juga di mana mereka sudah hadir di ibadah PCC Jakarta ya Bapak. Biar Tuhan juga berkati keluarga ini ya Tuhan. Juga kami berdoa buat Diki ya Tuhan, supaya dibukakan hati untuk menerima Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami sangat bersyukur di pagi hari ini. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia ya Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan memberikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu atas bangsa ini Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami ini Tuhan. Dari ujung Sumatera sampai ke ujung Papua ya Bapa. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Tuhan juga memberikan keamanan yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintahan kami yang ada. Tuhan berkati pemerintahan kami, Presiden kami, Pak Joko Widodo ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan dia kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Dan hikmat yang daripada Tuhan, Tuhan taruh Tuhan. Supaya untuk membangun bangsa Indonesia, mensejahterakan masyarakat Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat menteri, gubernur, wali kota, bahkan sampai ke bupati ya Tuhan. Tuhan berkati setiap mereka juga Tuhan. Biarlah mereka juga terus bisa membangun setiap daerah-daerah yang ada di bangsa ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan, dan pemerintahannya ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah di pagi hari ini kami juga mau berdoa doa Bapa kami ya Bapak. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan tutup dalam doa. Bapak terima kasih buat
hari ini. Terima kasih buat firman-Mu, dan biarlah kami terus taat melakukan firman-Mu. Tuhan juga berkati pemuritan pria wanita sebentar malam. Biarlah setiap keluarga, suami istri boleh bersama-sama belajar supaya mereka dapat membangun rumah tangga mereka di atas kebenaran firman-Mu, sehingga rumah tangga mereka menjadi rumah tangga dipenuhi dengan damai, sejahtera, ketenangan, ketentraman, bahkan menjadi inspirasi bagi keluarga yang lain. Dan terima kasih, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami kuasa darah Yesus, malaikat pada tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini, sehingga Kau buat kami berhasil dalam seluruh aktivitas kami. Dan kami menikmati berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa sepanjang hari ini. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Oke. Saya izin lift dari HP.